sinus. Aturan sinus ini akan kita mulai penjelasan dengan sebuah segitiga siku-siku. Tapi mohon maaf ibu nggak bawa penggaris, jadi harus maklumi itu sketch aja. Jika ibu punya segitiga A, B, C, sebuah segitiga sebarang, di mana panjang sisinya depan sudut A adalah sisi A, depan sudut B adalah sisi B, dan depan sudut C adalah sisi C. Terus ada sebuah garis yang membuat ada sebuah titik. Misalkan titik itu adalah titik di sini dan juga di sini. Yang membuat ini siku-siku dan di sebelah sini juga siku-siku. Di sini adalah titik D, bawah ada titik E. Misalkan saja. Nah, dari segitiga ini maka kita akan memperoleh beberapa buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga A, B, C. Yang kedua adalah segitiga AEC. Benar? Yang ketiga adalah segitiga ABD. Nah, banyak ternyata. Kemudian segitiga BEC, terus segitiga BDA tadi sama-sama ini, BDC, kemudian segitiga CDB sama, CAE sama, segitiga CEB. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah segitiga. Karena segitiga tidak berulang ya. Jadi ABC kita tulis satu aja, sama-sama segitiga BCA, sama-sama segitiga CAB. Jadi satu aja. Nah, sekarang kalian amatin yang pertama. Dalam segitiga AEC, maka kalau ibu tanya sinnya A, itu adalah perbandingan sisi apa dengan sisi apa? Sin A. Sini. Berarti perbandingan sin itu adalah sin demi. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti panjangnya CE bagi dengan panjangnya AC. Jadi CE dibagi AC. Atau boleh kita tulis, kalau ibu cari CE-nya, CE berarti adalah AC dikali dengan sin A. Atau AC itu adalah panjangnya B. Oke. Lanjut. Sekarang dalam segitiga BEC, maka sinnya B itu adalah perbandingan apa dengan apa? Sin B, berarti depan dibagi miring. Berarti sinnya B, depannya adalah CE, miringnya adalah BC. Berarti CE dibagi BC. Atau CE sama dengan BC dikali sin B. Benar? Nah, BC itu adalah A kali sin B. Sama di sini yang kita cari adalah sama-sama CE. Ini CE yang pertama kita sebut dengan persamaan yang pertama, dan juga CE sama dengan A sin B. Sama-sama CE sama dengan ya. Berarti ini persamaan yang ke. Nah, berdasarkan hal tersebut,
berdasarkan 1 dan 2, maka boleh kita katakan kalau B sin A itu sama dengan A sin B. Boleh kan? Kan sama-sama dengan BI. Terus gimana jika masing-masing sisi itu dibagi dengan sin A sin B? Jika B sin A dibagi dengan sin A sin B itu sama dengan A sin B dibagi sin A sin B. Dibagi ya, berarti yang sama boleh kita bagi, karena bilangannya sama, kalau dibagi hasilnya adalah 1. Sin A dibagi dengan sin A, sin B dibagi dengan sin B. Maka kita peroleh B per sin B itu sama dengan A per sin A. Nah, ini aturan yang pertama yang kita dapat tadi dengan mengaitkan dua buah segitiga, yaitu segitiga AEC dan segitiga BEC. Untuk memperoleh hasil atau memperoleh sinus secara lengkap, maka silakan kalian coba untuk segitiga ABD, ABB dengan segitiga BDC. Berarti kalau ABD dengan BDC, maka sisi yang sama adalah sisi BD-nya. Silakan kalian coba. Nanti akan ketemu lagi persamaan yang mirip. Kalau ini baru B dan A, maka nanti C. C per sin C sama dengan apa? Silakan kalian coba ya. Nah, maka hasilnya aturan sinus. Maka aturan sinus itu secara lengkap boleh ditulis sebagai A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Gunanya untuk apa? Misal kalian cuma tahu panjang sisi A, B, dan juga sudut untuk B-nya. Ditanya sudut untuk A, maka boleh pakai aturan sinus. Atau diketahui dua buah sudut, sudut A dan sudut B, dan sisi yang C. Maka jika ditanya sisi yang A, kalian boleh menggunakan aturan sinus untuk mencari panjangnya A. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini, misalkan ibu punya sebuah segitiga. Contoh soal. Yang pertama, ibu punya sebuah segitiga PQR. P, Q, dan R. Q ini jika diketahui besarnya adalah 40 derajat dan R-nya adalah 65 derajat dan panjang PQ adalah 8 cm, maka ditanya yang pertama sudut P, yang kedua panjang PR, yang ketiga panjang QR. Jadi ada 3 pertanyaan dan 1 soal. Oke, kita jawab satu persatu ya. Jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, besar sudut P. Sekarang ibu tanya, pada sebuah segitiga, jumlah semua sudutnya adalah berapa derajat? 180 derajat. Jadi kalau kita cari panjangnya P ini berapa, besarnya P ini berapa? Berarti tinggal 180 derajat dikurangin 40 derajat tambah 65 derajat. 180 derajat kurang 105 derajat, yaitu 75
75 derajat. Dapat sudut P besarnya adalah 75 derajat. Pertanyaan yang kedua, panjang PR. Ketiga, panjang QR. Panjang PR. Panjang PR berarti kita bisa panjang PR ini ya. Ini ya sekarang yang tanya kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke, dulu kan tanya. Panjang PR. Kalau pakai perbandingan, maka panjang PR per sin dari Q di hadapannya kan, itu sama dengan yang diketahui kan PQ nih. Berarti PQ per sin R. Oke. Panjang PR kita anggap X ya, karena dia belum diketahui berapa panjangnya. Atau biar tidak bingung kita tulis PR aja deh. Berarti PR per sin Q. Sin Q-nya adalah sin 40 derajat. PQ tadi panjangnya adalah 8. Sin R berarti sin 65 derajat. Oke. Sekarang gunakan kalkulatormu untuk cari besar dari sin 40 derajat dan sin 65 derajat. Ini boleh juga tulis ya. Berarti PR itu sama dengan dikali silang 8 dikali sin 40 kali sin 40 derajat dibagi sin 65 derajat. Jadi PR-nya adalah sin 40. Gunakan kalkulator kalian ya. Kalkulator HP aja nggak apa-apa kalau nggak punya kalkulator saintifik. Berarti sini 8 kali 0,6428 dibagi sin 65 adalah 0,9063. Kita bagi, maka didapat PR besarnya kira-kira atau dibulatkan menjadi 5,67. Dapat PR-nya berarti 5,67. Jadi 5,67. Jadi di sini ada 75. Pertanyaan yang terakhir. Silakan kalian coba di rumah. Panjang QR. Kalau panjang QR berarti perbandingan QR bagi sudut sin sudut P sama dengan, terserah, boleh pakai PQ sama sudut R, boleh juga pakai PR sama sudut I. Silahkan dicoba di rumah. Ini contoh yang pertama. Setelah ini kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan mencari besarnya sudut. Tadi kan panjang sisi sudah ya. Besar sudut. Contoh yang kedua. Jika diketahui sebuah segitiga ABC, gambar seperti ini. Segitiga ABC, A, B, C dengan sudut A besarnya 125 derajat. Terus panjang AB adalah 10,6 dan panjang BC adalah 25. Yang ditanya, yang pertama besar sudut B dan sudut C. Yang kedua adalah panjang sisi AC. Panjangnya AC. Ada dua pertanyaan harus kita jawab. Kita katakan satu persatu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, panjang besar sudut B dan sudut C. Boleh kalian cari dulu panjang besar sudutnya B atau besar sudutnya C. Ibu mau cari besar sudutnya C. Berarti ibu pakai perbandingan AB dibagi sin C sama dengan BC dibagi sin A. Oke. Berarti
berarti AB-nya adalah 10,6 dibagi sin C-nya, BC-nya adalah 25 bagi sin 120. Berarti sin C itu adalah 10,6 kali sin 125 dibagi 25. 10,6 dikali sin 125 derajat dibagi 25. Gunakan kalkulator kalian ya. 10,6 kali sin 125 itu adalah 0,8192 dibagi 25. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,3473. Ini nilai sin C. Nilai sin C. Kemudian berarti berapa besar sudut C-nya, Bu? Nah, gunakan inverse dari sin atau arcos sinusnya. Gunakan kalkulator. Arcos dari sinus 0,3473 itu adalah arcosnya ya, atau inverse-nya. Inverse dari sudut itu berarti didapat dengan sudut besar sudutnya, yaitu 20,32 derajat. Dapat sudut C di sini berarti 20,32 derajat. Terus sudut B berarti berapa, Bu? 4. Sudut B agak prinsip kalau satu buah segitiga sudut seluruhnya adalah 180 derajat. Itu tinggal 80 derajat dikurang 125 derajat kurang 20,32 derajat. Maka diperoleh hasilnya adalah 34,68 derajat. Berarti di sini hasilnya adalah 34,68 derajat. Selesai pertanyaan pertama, sudut B dan sudut C. Pertanyaan kedua gampang, tadi udah kan, panjang AC. Panjang AC yang ini gampang lah, tinggal AC per sin B sama dengan, silahkan dipilih, boleh AB per sin C atau BC per sin A. Silahkan dicoba untuk pertanyaan kedua. Tuliskan di buku kalian, oke, biar gak lupa. Karena katanya Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan kuda. Jadi kalau dia tidak diikat, maka dia akan lepas. Dan ikatlah ilmu dengan cara ditulis. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silahkan dicatat materi ini. Ini materi yang pertama, aturan sinus. Setelah ini nanti tunggu aja videonya untuk yang part kedua, aturan kosinusnya. Oke, selamat belajar.